فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya, kita masih di muka surat 160 dari Syarah Sahih Bukhari ini. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala wa nahnu nu'minu bi annal anbiya'a ma'sumun ala tafsilil ulama. Dan kita beriman bahwasanya para nabi itu maksum, terpelihara dari dosa-dosa sesuai dengan perincian yang disebutkan oleh para ulama. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fa ajma'al muslimuna ala ismatil anbiya. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya para nabi itu terpelihara minal fawahish, dari kekejian-kekejian, wal kabairil mubiqat, dan dosa-dosa kecil yang dosa-dosa besar yang membinasakan. Wa mustanadul jumhuri fi dzalik, sandaran jumhur ulama dalam masalah ini adalah al-ijma', yaitu ijma' ulama. Alladzi dzakarna, yang telah kami sebutkan. Wa huwa madhabul qadhi Abi Bakar, madhab al-qadhi Abi Bakar. Mana wa mana aha ghairuh, selain beliau melarang itu. Bidalilil akal, dengan dalil akli, ma'al ijma', disertai dengan ijma'. Wa huwa qaulul kafah, ini pendapat semua ulama bahwasanya nabi ini maksum. Cuma pembahasannya memang dalam usul fikih ya, bukan di sini. Ini sekedar mensyarah iman kepada para nabi dan rasul dengan konsekuensinya. Jelas ada aja dalilnya, diantaranya adalah hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Jadi bukan hanya ijma', ada dalil nakli tentang itu. Uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Tulislah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Dan dalil mereka yang lain adalah dalil dari Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsunya, tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan. Dengan ada beberapa perincian. Qal waqtarahul Ustadz Abu Ishaq, dan dipilih oleh al Ustadz Abu Ishaq Asy-Syairazi. Ya, dalam al-Luma' dibahas itu, Luma' fi usulil fiqih. Wa kadzalika la khilafa annahum ma'sumun min kitmanir risalah. Demikian pula mereka para nabi dan rasul dipelihara dari menyembunyikan risalah. Wa taqsiri fit tabligh, dan dari sikap kurang di dalam penyampaian risalah. Li anna kulla dzalika taqtadil ismata minhu. Li anna kulla dzalika, karena itu semua taqtadil ismatu, ini gitu ya, ismah sebagai fa'ilnya, memang dituntut oleh sifat beliau yang maksum itu. Sesuai tidak berarti taqtadil, ataukah ismah maf'ul bih tapi fa'ilnya berarti setelahnya al-mu'jizah. Sesuai tidak? Mukjizat Nabi menuntut untuk dia dipelihara dari kekeliruan. Mungkin mukjizat sebagai fa'ilnya jadinya ya. Ma'al ijma'i ala dzalik, disertai dengan kesepakatan tentang itu, minal kafah, dari semua ulama. Adapun untuk dosa-dosa kecil, kata Syekhul Islam dalam kitab Minhajus Sunnah, maka tidak dijamin untuk Nabi selamat dari dosa kecil. Tapi akan segera diperbaiki oleh Allah, akan banyak beristighfar setiap hari 100 kali dan seterusnya. Atau kekeliruan dalam ijtihad misalkan. Al-anbiya, para nabi. Baik, selesai dari Asy-Syifa. Kemudian yang berikutnya, wa idza nadzarna fi tartibi dzikri hadhil umur, apabila kita perhatikan urut-urutan disebutkannya perkara-perkara ini dalam hadis,
Abi Hurairah ini fi ba'di riwayat, di sebagian riwayat, haitsu bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dzikrillah taala, yang mana Nabi memulai penyebutan Allah taala, summa malaikatih, kemudian menyebutkan malaikatnya, summa kutubih, summa rusulih, fa fi dzalika tartibun badi', di dalamnya ada urut-urutan yang indah. Kita lihat kalam Al-Hafidz, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qaddamal malaikata 'alal kutub war rusul. Nabi mendahulukan penyebutan malaikat sebelum kitab dan rasul, nadzaran litartibil waqi', karena melihat kepada urut-urutan yang terjadi. Li'annahu subhanahu wa ta'ala arsalal malak, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat. Berarti memang iman pada Allah nomor 1. Kemudian iman pada malaikat nomor 2. Bil kutub, membawa kitab, berarti iman kepada kitab suci, ini nomor 3. Ila rasul, kepada rasul, berarti iman pada rasul, ini nomor 4. Baik. Dan itu yang lebih jelas seperti dalam hadis Umar itu ya, hadis Jibril itu. Urut-urutannya lebih sesuai. Walaisa fihi mutamassakun liman, tidak ada di dalam hadis ini atau riwayat ini mutamasak, yaitu pegangan, liman faddalal malaka ala rasul, untuk ulama yang mengutamakan malaikat di atas rasul. Walaupun memang sebagian pensyarah mengatakan itu, hadis ini menunjukkan malaikat lebih utama dari rasul. Ini khilaf sejak dulu. Baik. Tapi sekedar riwayat hadis itu lain-lain. Kalau kita lihat riwayat-riwayat itu berlainan susunannya, maka ini kembalinya kepada ijtihad rawi, maka tidak layak untuk menjadi dalil. Tatkala yang disebutkan lebih awal adalah malaikat, berarti malaikat lebih utama. Tak mungkin diambil pendalilan dari situ, masalah siapa yang lebih utama. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma berarti faedah yang kita ambil apa? Urut-urutannya itu tadi, dari Allah kemudian ke malaikat. Malaikat membawa kitab suci, dibawa ke Rasul. Baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi liqaihi wa rusulih wa tu'mina bil ba'si fi tafriqin bainal imani bil liqa' wal iman bil ba's, yaitu dipisahkannya antara perjumpaan dengan pembangkitan, padahal sama-sama masalah kiamat tentunya. Apa hikmahnya? Fal liqa' tarkizun ala waqti liqa'in nasi rabbahum. Liqa, perjumpaan, di sini tarkis, yaitu Nabi memusatkan perhatian, menumpukan perhatian pada masa perjumpaan manusia dengan Rabb mereka. Liqa'in nas, ini idhofah masdar ilal fa'il, Rabb sebagai maf'ul bihnya. Fil mahsyar, di tempat pengumpulan itu, di padang mahsyar. Ammal ba'as, adapun masalah pembangkitan, fahuwa ihya'un nasi fi kuburihim, dihidupkannya manusia di kubur-kubur mereka. Ihya'un nas, idhofatul masdar ilal maf'ul. Wa ikhrajuhum minha, dan dikeluarkannya mereka dari situ. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa ammal imanu bil ba's, adapun keimanan pada hari berbangkit, fa huwa al-imanu bi annallaha yab'atsu man fil qubur, yaitu kita beriman bahwasanya Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di alam kubur, di pekuburannya itu. Baik. Wal imanu biliqa'illah, adapun masalah iman kepada perjumpaan dengan Allah, maknahu al imanu biwuqufil ibadi baina yadayillahi azza wajal, beriman bahwasanya para hamba akan berdiri di hadapan Allah azza wajal, lil muhasabati bi a'malihim, untuk memeriksa amalan-amalan mereka. Kata Ibnul Qayyim, sesuai dengan kualiti berdirinya kita di waktu sholat, seperti itulah nanti kualiti berdirinya kita di hadapan Allah. Semakin bagus berdiri di hadapan Allah di waktu sholat, semakin bagus nanti keadaannya di hari kiamat, semakin selamat dan seterusnya. Wal jazai biha, untuk diberi pembalasan dengan sebab amalan tadi. Walaupun jelas ini masuk dalam satu jenis keimanan sebenarnya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Ngantuk, tapi siang tak tidur.
Wala syaka anna hadaini syai'ain, dan tiada keraguan bahwasanya dua perkara ini rojian, ya harusnya rojian kan ya. Sebagai apa? Sebagai khobar anna harus marfu. Alamat rafa'nya alif tentunya, bukan ya. Rojiani ila syai'in wahid, kembali ke satu perkara saja, wahwa al-imanu bil yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Baik, kama zakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Umar, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar. Baik, maksudnya hadis Umar, hadis apa itu? Hadis Umar yang bicara masalah ini hadis apa maksudnya ya? Iya, masalah pertanyaan Jibril lagi. Baik. Wa in dzalika yahtamilu dzikruhuma. Ketika itulah ada kemungkinan dua perkara ini disebutkan fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, min babit ta'kid, yaitu dalam bab peneguhan atau penegasan. Yang namanya kiamat, ada perjumpaan, ada juga orang dihidupkan dari alam kubur dan seterusnya. Baik. Wa qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah wa qauluhu tu'mina antu'mina bil ba'sil akhir, engkau beriman kepada pembangkitan yang terakhir. Adakah pembangkitan sebelumnya? Wallahu a'lam ya. Mungkin terkait dengan beberapa orang yang dihidupkan oleh Allah seperti yang diceritakan di surat Al-Baqarah mungkin. Kemudian wa wasfil ba'si, wa qauluhu antu'mina bil ba'sil akhir wasofa al ba'sa bil akhir. Wajahid Qurtubi menjelaskan di sini ya. Nabi mensifati pembangkitan tadi dengan istilah akhir, terakhir. Yahtamilu ayyakuna ala jihati ta'kid. Ada kemungkinan ini adalah untuk meneguhkan. Jelas pembangkitan memang di hari akhir, mungkin begitu juga. Kama qalu, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab, amsid dabir, kemarin, amsi kemarin, dabir yang telah berlalu, telah pergi. Amsid zahib, kemarin, yang telah pergi, telah hilang. Sekedar penetapan. Sekedar apa? Peneguhan. Mungkin macam itu juga. Selesai dari al-mufhim. Ya rahmatullah. Walam yadkur, yadkur ka yudkar kira-kira ya. Al-mufhim ini kita apa sih? Al-Mufhim fi syarhi talkhis Sahih Muslim. Beliau mentalkhis kemudian mensyarah tanpa membahas rawi-rawinya. Kalamnya kuat-kuat sehingga banyak orang terpesona, bahasanya bagus memang dan mantap, kecuali ya biasa di zaman itu tak selamat dari takwil sifat. Dia guru dari Qurtubi. Gimana itu? Qurtubi guru dari Qurtubi. Ini Ahmad Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mufhim, guru dari Muhammad Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir dan tadkirah. Sama-sama Qurtubi, memang dulu ya Cordoba ulamanya banyak sekali, masya Allah. Walam yadkur atau yudkar tak masalah insya Allah. Fi riwayatil Bukhari hadih, dalam riwayat Bukhari ini, yang ini Nabi tidak menyebutkan al-imana bil qadar, beriman pada takdir. La'alla ba'dar ruwah ikhtasarah, boleh jadi sebagian rawi meringkasnya. Ini biasa, telah kita lewati pembahasan boleh meringkas riwayat-riwayat. Yang penting ada riwayat yang lain yang menjelaskan juga. Wa fi sahih Muslim bi raqam al-ashir min riwayati Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an ziyadah. Alhamdulillah ada penjelasan dari riwayat lain. Hadis Abi Hurairah juga. Wa tu'mina bil qadari kullih, engkau beriman kepada takdir semuanya. Bukan hanya yang baik, tapi yang buruk juga. Baik. Wa kadzalika fi sunanin Nasa'i. Araqam as-sadis ba'da 5,000, 5.006. Min riwayati Abi Farwah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah. Kalau tadi siapa? Umarah dari Abi Zur'ah. Baik. Marfu'an ziyadah, ada tambahan wa tu'mina bil qadar. Baik. Wa hiya shahihah, sanadnya juga sahih. Wa hadhihi muwafiqatun li hadis Umar bin Al-Khattab. Ini sesuai dengan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu inda Muslim. Maksudnya hadis Umar hadis apa? Maksudnya hadis Umar tuh hadis tentang apa? Yang disebutkan rukun iman, hadis tentang apa? Tadi ada abang sudah menjawab tadi. Hadis Umar maksudnya hadis apa? Hadis apa? Iya, hadis Jibril. Baik.
Biraqam as-samin wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qala Raghib rahimahullah wal qadaru wa takdir. Ini sama ya, yaitu pola sulasi ka pola rubai. Intinya sama, yaitu tabyinu kamiyati syai', menjelaskan bilangan atau kuantiti dari suatu perkara, dikatakan takdir. Qaddara yuqaddiru. Boleh juga bahwa qaddara yaqduru, tak masalah. Selesai dari al-mufradat. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Baik, mengandungi apa saja? Ya tadammanul imana bi anna kulla syai'in bi ilmillah. Ini mengandungi keimanan. Yang pertama adalah bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan ilmunya Allah. Wa anna jami'a ma huwa kain. Dan yang kedua, beriman bahwasanya semua yang terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maktubun fil lauhil mahfud, itu telah tertulis dalam lauhul mahfud. Apapun yang menimpa kita hari ini atau kemarin atau besok dan seterusnya sudah ditulis semuanya itu. Kita tinggal berusaha yang terbaik dan menjalaninya. Wa annahu, dan juga yang ketiga, ma min syai'in makhluqin, tiada sesuatu pun yang tercipta illa tahta masyiatillah, itu ada di bawah kehendak Allah, tak ada yang terluputkan dari kehendak Allah. Wa annal makhluqin, yang keempat, dan bahwasanya para makhluk, yaitu zat-zatnya mereka, wa af'alahum, perbuatan mereka, kullu dzalika makhluqun lillah, semuanya adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan yang lain-lain, bukan dicipta oleh selain Allah. Baik. Nah, sekarang diperinci. Wa ammal martabatul ula, tingkatan pertama, level pertama adalah al-ilmu. Qala Allah Ta'ala berfirman, dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang demikian itu adalah agar kalian mengetahui bahwasanya Allah tahu apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah tahu segala sesuatu. Ada pertanyaan yang mungkin menggelitik ya, menggelitik istilahnya. Menarik, yaitu kenapa boleh dikatakan dari awal sampai akhir Al-Qur'an as-samawat itu seringnya adalah jamak. Ardi pasti apa? Mufrad. Hikmahnya itu apa? Nah, para ulama berijtihad dalam masalah ini, jelas Allah lebih tahu. Nah, itu dibahas oleh Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit fi Tafsir, juga dibahas oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau. Nah, di antaranya ada yang mengatakan karena langit lebih utama daripada bumi. Walaupun para nabi itu turun ke bumi, tetapi sekedar untuk menegakkan hujjah. Ketika selesai, tetap mereka menetapnya adalah di langit, tempat yang suci, yang mana Allah mengharamkan Allah Ta'ala mengharamkan iblis untuk menyombongkan diri di sana. Akhirnya dibuang ke bumi. Demikian pula Nabi Adam dan yang lainnya diletakkan di bumi. Menunjukkan langit itulah yang lebih utama, tempat yang suci, yang bersih, dan seterusnya. Hatta roh orang kafir tak boleh naik. Roh mukmin boleh naik terus. Menunjukkan langit memang lebih utama. Baik. Sebagian mengatakan demikian. Baik. Wallahu alam. Dan langit memang paling atasnya adalah Allah Ta'ala di atasnya. Sementara bumi paling bawahnya siapa? Iblis yang di sana. Iblis dan para munafikun. Yang lain mengatakan yaitu dibuatnya jamak langit, padahal bumi pun juga jamak kan sebenarnya, ada 7 juga, tapi menunjukkan ihtimam. Allah betul-betul lebih memperhatikan secara lebih mendetail pada langit. Walaupun semua diperhatikan, tapi Allah menyebutkan ini menunjukkan ihtimamnya lebih. Thayyib. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Allah mewahyukan pada setiap langit urusannya. Sementara untuk bumi tak pernah disebutkan, langit bumi 2, 3, 4 diperinci seperti itu. Menunjukkan langit memang lebih utama, sehingga lebih layak untuk diperhatikan sampai dibuat perinciannya. Ini ijtihad sebagian macam itu. Karena pasti ada hikmahnya kenapa macam ini. Terkadang disebut mufrad, terkadang jamak. Tapi kalau bumi pasti mufrad. Baik, Allah lebih tahu. Kemudian qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa ammal martabatul ula, adapun tingkatan pertama dalam iman pada takdir, wahia al ilmu sabiq, pengetahuan di masa lampau, yaitu sejak dulu sampai bila-bila Allah itu sudah tahu, walaupun perkaranya belum terjadi. Tidak seperti keyakinan mutaqaddimil qadariyah.
Maka dittafaqa alaihi rusul, kata Ibnul Qayyim, para rasul telah bersepakat di atas ini. Min awalihim ila khatimihim. Sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Rasul pertama siapa? Iya betul, Nabi Nuh. Nabi pertama siapa? Betul, Nabi Adam. Nabi terakhir siapa? Muhammad. Rasul terakhir siapa? Tayyib. Wa tafaqa alaihi jami'us sahabah. Semua sahabat bersepakat di atas ini. Wa man tabi'ahum minal ummah. Dan siapapun yang mengikuti mereka dari umat ini. Wa khalafahum, yang menyelisihi siapa? Majusul ummah, majusinya umat ini. Majusinya umat ini siapa? Anak-anak insya Allah pernah dengar kok, pernah dengar lah ya. Pernah dengar enggak? Tidak lah dengar. Insya Allah pernah dengar waktu apa? Waktu daurah dulu itu ya. Tapi mungkin agak lupa. Ya Solihin. Iya, Qadariyah. Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Hadisnya sahih. Hadisnya siapa? Ibnu Umar. Kebanyakan sanad dhaif, tapi hadis Ibnu Umar sahih. Riwayat Nasa'i dan lain-lain itu. Wa kitabatuhu sabiqah, penulisan Allah terhadap semua takdir, penulisan yang terdahulu, tadullu ala ilmihi biha, menunjukkan Allah memang tahu segalanya. Baik, bila takdir itu ditulis, ya 50. Jangan-jangan ada yang dibuang. Nanti pendek aja 50 tuh. 50. Bukan begitu. 50.000. Ayo. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Sejak Allah menciptakan kolam, langsung Allah menyuruh untuk kolam itu menulis. Lamma khalaqallahul qalam qala lahu uktub, dan seterusnya itu. Menunjukkan Allah sudah tahu sejak dulu sebelum penciptaan ini dan itu. Bima qabla kauniha, sebelum dia terwujud. Dan seterusnya dari kitab Syifaul Alil. Ini termasuk kitab yang paling besar dan paling agung membahas masalah takdir. Walaupun ya tetap tidak ada yang maksum, kekurangan ada, tapi boleh dikatakan ini kitab terbaik membahas masalah takdir yang ditulis oleh para ulama. Kemudian kita tambah sedikit, wa ammasaniyah. Adapun yang kedua, martabatul kitabah. Level iman pada takdir yang kedua adalah penulisan, segalanya sudah ditulis. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah pun di bumi ataupun pada diri kalian, yaitu yang terjadi, kecuali sudah ada dalam suatu kitab, dibuat nakirah li ta'zim, yaitu kitab yang sangat besar, entah sebesar apa ya, boleh menulis segala-galanya macam itu, tak mampu kita membayangkan. Min qabli an nabra'aha, nakhluqaha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah saja bagi kami. Iya, senang bagi Allah Ta'ala. Musibah dia sebagai apa? Fa'il dari asaba. Dia tapi majrur, Bang. Iya, majrurun lafdhon, tapi apa? Marfu'un hukman. Hukumnya marfu' karena dia fa'il. Cuma lafadznya majrur karena apa? Karena ini untuk taukidun nafi. Asalnya ma asobat musibatun. Thayyib. Ini ada di sini ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Abu Muhammad al-Umawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiq, Allah menulis takdir-takdir para makhluk qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum dia menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, dengan jarak 50.000 tahun. Qal wa arsyuhu 'alal ma', wawu di sini wawu haliyah kata para pensyarah, yaitu dalam keadaan arsy-nya di atas air. Menunjukkan memang apa? Kolam, arsy dan ma ini memang makhluk yang pertama. Entah siapa yang secara mutlak lebih awal, wallahu a'lam. Tapi jelas tiga-tiganya memang nomor satu. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kita habiskan yang ini. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ajma'as sahabatu wat tabi'un. Para sahabat dan tabi'in bersepakat. Wa jami'u ahli sunnati wal hadis.
seluruh ahlus sunnah wal hadis bersepakat anna kulla kain, bahwasanya semua yang terjadi ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat, fahuwa maktubun, dia tertulis fi ummil kitab, di dalam ummul kitab. Selesai dari Syifaul Alil. Mutakin aja, ummul kitab itu apa? Ummul kitab itu apa? Semua yang terjadi telah ditulis dalam ummul kitab. Ummul kitab itu apa? Insya Allah paham, boleh paham pertanyaannya. Ummul kitab. Ummul kitab itu apa? Atau siapa yang membantu? Apa? Tayyib. Ma huwa ummul kitab? Ma min syai'in illa fi ummil kitab. Ma huwa ummul kitab? Ma huwa ummul kitab? Tayyib, tamam. Halif. Ummul kitab itu apa? Al-Quran, Al-Fatihah, atau apa? Mungkin kalau pertanyaannya dirubah sedikit senang ya. Ya, ummul kitab itu apa? Walauhul mahfud. Tayyib. Tayyib, selesai dari Syifaul Alil. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ya? Pemberian nabrahani. Nabrahani. Hani kepada kembali kepada. Ini adalah musibah. Iya. Sebelum kami menciptakan musibah itu, maka semuanya sudah ditulis. Tidak seperti ucapan sebagian fananin. Fananin itu apa ya? Seniman, para penyanyi-penyanyi itu. Kalaupun terjadi perceraian ini bukan suratan takdir, kata dia. Ini kesalahan abang. Semuanya takdir. Tapi ada sebabnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.